Sambil menunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di malam hari ini akan kita melanjutkan dari pelajaran ngaji ulumul Quran. Tepatnya hari ini spesifiknya mengenal lafadz kanu. Yang arti per kalimatnya kanu diartikan mereka adalah. Untuk membahas lafadz kanu, di Al-Quran banyak jumlahnya, 200-an lebih. Nah, untuk kali ini kita membahas beberapa ayat yang ada lafadz kanu. Pertama, sebagai contohnya, kita buka dulu surat Al-Baqarah ayat 57. Surat Al-Baqarah ayat 57. Saya baca arti per kalimatnya Al-Baqarah ayat 57. Yang pertama berbunyi wazollalna dan kami naungkan alaikum atas kalian al-ghamama awan. Wa anzalna dan kami turunkan alaikum atas kalian al-manna wassalwa, manna dan salwa. Kulu makanlah oleh kalian min thayyibati dari sebaik-baik ma razaqnakum apa yang kami berikan rizki kalian. Titik tanda waqaf. Berikutnya wa ma dzalamuna, ma di sini artinya tidaklah. Wa ma dzalamuna dan tidaklah mereka menganiaya kami, walakin akan tetapi kanu mereka adalah, urutan mengartikannya dari kanu loncat ke lafadz yadlimuna. Mekanu mereka adalah yadlimuna mereka menganiaya anfusahum diri-diri mereka atau diri mereka sendiri. Di akhiran ayat 57 lafadznya berbunyi wa ma dzalamuna dan tidaklah mereka menzolimi kami atau mereka menganiaya kami. Ma di sini diartikan tidaklah atau bernada menyangkal karena cirinya ada yakni ketemu lafadz lakin. Karena ada lafadz lakin maka ma artinya tidaklah. Kan kita bahas di sini tulisan berbunyi walakin akan tetapi kanu mereka adalah yadlimuna anfusahum. Mereka menzalimi atau menganiaya diri mereka sendiri. Akan kita ungkap di ayat ini kenapa ayatnya kok pakai lafadz kanu. Padahal kalaupun kanu kita hapus langsung berbunyi walakin anfusahum yadlimuna, kita sudah paham sekilas dari arti per kalimatnya. Mari kita bayangkan kanunya dihapus. Apa kanunya dihapus? Walakin akan tetapi yazlimuna mereka menganiaya anfusahum diri mereka sendiri. Akan kita ungkap kenapa pakai kanu, kenapa tidak pakai lafadz kanu. Kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Kita urut dulu arti per kalimat dari awal ayat. Fazollalna alaikum dan kami naungkan atas kalian al-ghamama awan. Wa anzalna dan kami turunkan alaikum atas kalian al-manna wassalwa, manna dan salwa. Ini penggalan kalimat atau ayat di Al-Baqarah 57. Sekarang kita buka dulu lafadz yang mirip bunyinya di surat Al-A'raf 160. Ayatnya panjang, saya ambil yang spesifik kalimatnya. Wazollalna alaihim sama artinya di atas wazollalna dan kami naungkan alaihim atas mereka al-ghamama awan wa anzalna dan kami turunkan alaihim atas mereka al-manna wassalwa, manna dan salwa. Di Al-Baqarah 57 memakai lafadz kum itu kalian. Alaikum alaikum atas kalian. Sedangkan di Al-A'raf 160 pakai lafadz him. Him itu mereka, alaihim atas mereka, alaihim atas mereka. Nah, di sini padahal yang dimaksud kum atau kalian di Al-Baqarah 57 maupun yang dimaksud him di Al-A'raf 60 itu sama orangnya, yakni siapa? Kaum yang sama, satu orang atau satu sosok, satu pihak saja, yakni Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita bedakan dulu awal ayat ini. Apa hikmahnya Allah bedakan dalam firman-Nya kalau di Al-Baqarah 57 pakai alaikum, sedangkan kalau di Al-A'raf 160 pakai alaihim. Padahal
membicarakan orang yang sama, membicarakan kaum yang sama. Tapi kenapa dibedakan? Yang Al-Baqarah pakai kum, artinya kalian. Kalau di Al-A'raf pakai him, yang artinya mereka. Ini kita bedakan dulu antara kum dengan him. Kita buka catatan berikutnya. Di lafaz Al-Baqarah 57, atau tepatnya secara keseluruhan Al-Baqarah, turunnya di Madinah. Jadi surat Al-Baqarah turunnya di Madinah. Nah, berarti objek pembicaraan ngomongin atau membahas orang-orang yang ada di Madinah. Maka redaksi kalimatnya bernada langsung. Yani apa langsung? Berhadapan dengan Bani Israel yang ada di Madinah untuk mengingatkan mereka atas nikmat yang pernah diterima oleh nenek moyang mereka. Makanya di Al-Baqarah ayat-ayat tentang Bani Israel banyak memakai lafaz awalannya it, yang arti perkata it, ingatlah ketika. Jadi akan kita ungkap di sini. Al-Baqarah 57 kenapa berbunyi alaikum kok enggak alaihim wa dhallalna alaikum, dan kami naungkan atas kalian, kenapa enggak alaihim, atas mereka? Jawabannya adalah karena berbunyi kum berarti bermaksud kalimat langsung berhadapan. Jadi Al-Quran berhadapan dengan mereka langsung di Madinah. Jadi karena turun di Madinah maka redaksi kalimatnya bernada langsung berhadapan dengan Bani Israel yang ada di Madinah waktu itu, dengan misi mengingatkan kembali mereka atas nikmat yang pernah diterima oleh nenek moyang mereka. Maka di Al-Baqarah ayat-ayat tentang Bani Israel pakai it semuanya. Contohnya saya buka pada tampilan berikutnya. Ya Bani Israel, Al-Baqarah 40. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub alaihissalam, udkuru, ingatlah oleh kalian nikmati, ya nikmatku, allati an'amtu, yang aku telah berikan nikmat alaikum atas kalian. Di sini Allah rinci nikmat-nikmat Allah pada ayat-ayat berikutnya. Misalnya wa'id najainakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari para pengikut Fir'aun. Ini Al-Baqarah 49. Contoh lagi nikmat Allah yang pernah diberi kepada mereka. Wa'id farokna, dan ingatlah ketika kami membelah bikum bagi kalian al-bahra, lautan. Contoh lagi wa'id wadna Musa, dan ingatlah ketika kami menjanjikan pada Musa. Wa'id ataina Musa, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa. Contoh lagi wa'id kultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata wahai Musa. Jadi lafadz it yang warna merah ini sebagai penjelmaan ataupun penjabaran dari kata allati an'amtu alaikum, dari kata udkuru, ingatlah oleh kalian. Nah, Allah rinci nikmatnya untuk diingatkan kepada mereka dari lafadz wa'id seluruhnya itu. Wa'id najainakum, wa'id farokna, wa'id wa'adna, wa'id ataina, dan wa'id kultum. Ini hikmahnya Al-Baqarah bernada kalimat langsung berhadapan dengan Bani Israel di Madinah waktu itu. Sedangkan surat Al-A'raf turunnya di Mekah. Nah, karena turun di Mekah, maka redaksi kalimatnya bernada memberitakan. Tidak memperingatkan, tapi memberitakan kepada Rasul Muhammad tentang kisah kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan karena Rasul Muhammad bukanlah sebagai pelaku sejarah, alias Rasul bukan dari keturunan Bani Israel, maka ayatnya tidak bernada ngingetin Rasul, tapi menceritakan kepada beliau tentang pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Yani objeknya adalah Bani Israel. Maka ayatnya pakai him. Ini kasarnya, wahai Muhammad, dulu ada suatu kaum bernada Bani Israel, dan kami naungkan mereka ketika di Tursina. Kami naungkan mereka al-ghamama awan, wanzalna, dan kami turun atas mereka al-manna wassalwa. Jadi him di sini bermaksud menceritakan Rasul tentang mereka, tentang pihak ketiga. Karena Rasul bukan pelaku sejarah dalam peristiwa itu, atau Rasul bukan bagian dari Bani Israel, maka sekedar dikasih tahu oleh Allah, diceritain oleh Allah tentang suatu kaum yang bernama Bani Israel. Jadi sebelum Rasul berhijrah ke Madinah, Rasul punya bahan
untuk argumentasi ketika Rasul nanti ketika di Madinah ditanyai para ulama Yahudi, Rasul bisa jawab tentang profil mereka pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini hikmahnya Al-Araf diturunkan duluan sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Nih hikmahnya kenapa Al-Araf pakai him, alaihim, atas mereka. Sedangkan Al-Baqarah pakai alaikum, dolalna alaikum, atas kalian. Karena berhadapan langsung, kalau alaihim bermaksud membicarakan pihak lain, yakni orang ketiga, dia bernama Bani Israel. Ini bedanya wadolnalna alaikum dan wadollalna alaihim. Berikutnya, sekarang kita bedakan lafadz gomama. Lafadz gomama. Di Al-Baqarah 57 saya baca, wadollalna alaikumul gomama. Tulisan gomama ada alifnya, tengah-tengah gomama. Sedangkan di Al-Araf tulisan gomama nggak pakai alif tapi fathah berdiri kecil. Wadolana alimu gomama, sama artinya gomama awan, sama artinya. Akan kita ungkap apa bedanya Allah dalam firman-Nya kalau gomama di Al-Baqarah pakai alif, ada alifnya di tengah-tengah. Sedangkan di Al-Araf 160 al-gomama tidak ada alifnya, padahal artinya sama, yakni awan. Tadi kita bedakan tentang alaihim alaikum. Sekarang kita bedakan al-gomama, kenapa ada alif dan tidak ada alif. Kita buka tampilan berikutnya. Dalam pelajaran ulumul Quran, ini materi pelajaran tingkatan tinggi ya. Ingat bahwa di lembaga LPQ nasional, itu pembelajaran imalatnya ada tingkat-tingkatan. Tingkatan dasar, tingkat menengah, tingkat atas, tingkat tinggi. Ini salah satu cuplikan materi ilmu tingkat tinggi. Yani apa? Tingkat tinggi itu paketnya adalah kalau tingkat dasar paket 1, 2, 3, tingkat menengah paket 4, 5, 6, tingkat atas paket 7, 8, 9, dan tingkat tinggi paket 10 sampai 15. Ini contoh tingkatan bahasan materi paket 10 ke atas. Yani apa? Misalnya membahas secara detail tentang huruf alif. Huruf alif pada suatu kata mengandung sifat. Sifatnya apa? Ada 3. Saya baca al-alifu, huruf alif itu mempunyai sifat makaniyatun atau zamaniyatun atau nafsiyatun. Maksudnya apa? Alif kok bermaksud makaniyah? yakni alif sebagai pembatas dimensi ruang. Makan tempat ruang. Yang kedua, al-alifu zamaniyatun. Alif sebagai pembatas dimensi waktu. Dan al-alifu nafsiyatun. Alif sebagai alif pembeda identitas, yakni identitas diri. Akan kita ungkap masing-masing contohnya. Contohnya mana alif sebagai pembatas? Contohnya mana alif sebagai pembeda? Contohnya pada tampilan berikutnya. Jadi alif di Al-Quran keberadaan pada suatu kata, entah kata berjenis isim atau nama atau benda, atau kata berjenis fiil atau kata kerja, itu alifnya punya sifat masing-masing. Nah, dari sifat masing-masing itu terbagi menjadi 3. Pembatas dimensi ruang makaniyah, pembatas dimensi waktu zamaniyah, dan pembatas dan pembeda identitas diri nafsiyatun. Contoh tampilan berikutnya. Al-Baqarah 57. Kenapa al-ghamama ada alifnya? Jawabannya adalah, ini mah barangkali tampilannya saya ngetiknya terlalu ke bawah. Saya klik dulu sebentar ya. Sebentar. Nah, saya perkecil dulu biar kelihatan. Al-ghamama alifnya ada, bermaksud bahwa awan yang menaungi Bani Israel adalah hanya terjadi di Tursina saja. Tidak terjadi di tempat lainnya, alias spesifik tempatnya. Makanya bermaksud alifnya sebagai pembatas dimensi ruang. Apa ruang? yakni lokasi tempatnya. Bahwa kejadian Bani Israel dinaungi awan, itu tempat kejadiannya di situ saja. Di Tursina saja waktu itu. Tidak berulang di tempat yang lainnya. Makanya kata-kata awan ada alifnya. Berarti awan yang terbatas yang Allah munculkan di tempat situ saja. Tidak di tempat yang lainnya.
dan tidak berulang di tempat yang lainnya untuk menaungi Bani Israel. Makanya gomama ada alifnya. Alif sebagai pembatas status awannya. Bahwa awannya hanya menaungi mereka sebatas ketika mereka berada di Tursina saja. Nah, ini mengenai alifnya. Bentar ya, saya buka berikutnya. Bentar dulu, maaf ini tampilan di layarnya agak bergeser berubah karena sinyal tempat saya ada gangguan. Sebentar. Jadi tulisan al-ghamama ada alifnya sebagai pembatas. Maksudnya apa? Membatasi status awannya, bahwa awan yang dimaksud di ayat ini atau di kisah ini, awan yang hanya Allah munculkan, Allah adakan kejadian menaungi Bani Israel, hanya sebatas di tempat di situ saja zamannya dulu. yakni waktu mereka di Tursina. Tidak berulang di tempat yang lainnya. Menaungi mereka di berbagai negeri atau tempat. Tidak. Ini contohnya atau hikmahnya gomama pakai alif. Sebetulnya di Al-Quran lafaz gomama ada 4. Ada 4. Nah, dari 4 gomama ini ada 2 lafaz gomama memakai alif, ada 2 lafaz gomama tidak memakai alif. Akan saya buka seluruhnya. Keempat-empatnya ayat yang ada lafaz gomama. Sekarang nemu 1. Masih nemu 1. Ya, ini apa? Al-Baqarah 57. Lafaz al-gomama artinya awan. Ada alifnya. Sekarang kita buka al-gomama di surat yang lainnya. Tepatnya Al-Baqarah 210. Saya baca. Hal yang zuruna illa an. Saya baca perkata ya. An ya'tiyahumullahu fidulalin minal gomami. Wal malaikatu wa qudiyal amru. Ini ayatnya menggambarkan tentang peristiwa nanti di akhirat. Nah, yakni apa? Allah menyindir perbuatan Bani Israel. Hal yang duruna, arti aslinya adakah? Arti bahasnya apakah ada yang mereka nanti-nantikan? Enggak akan ada, melainkan atau kecuali an bahwa nanti di akhirat ya yaumullah Allah akan datang pada mereka fidulalin di dalam naungan berupa awan. Wal malaikatu dan para malaikat wa qudil amru dan ditetapkanlah urusan. Di sini al-gomami kok pakai alif, kenapa? Alif sebagai pembatas dimensi ruang. Jadi bermaksud bahwa naungan awan tersebut di tempat tertentu di mana manusia berkumpul di akhirat nanti, yakni spesifik awannya. Sebagaimana dulu ketika di bumi Bani Israil dinaungi awan hanya di satu tempat saja, di Tursina. Jadi awan sebatas muncul di Tursina. Sama di sini, awan sebatas muncul di suatu tempat di mana manusia berkumpul. Di tempat itu, di akhirat nanti. Ini hikmahnya al-gomama pakai alif, berarti apa? Awan sebatas munculnya di tempat itu saja, tidak di tempat yang lainnya, di alam akhirat nanti. Ini 2. Sekarang contoh gomama di surat yang ketiga. Tepatnya surat Al-Furqan ayat 25. Saya baca per kalimatnya. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Wa yauma dan pada hari tashaqqaqus sama'u langit pecah. Arti kasarnya langit pecah. Langit terbelah bil ghamami awan itu. Titik. Nah, di sini al-ghamami enggak pakai alif. Jadi apa? Enggak ada huruf pembatasnya. Lafaz al-ghamami yang atas Furqan 25 dan gomame yang al-araf 60 sama-sama enggak pakai alif. Nah, tidak adanya huruf alif di lafaz al-gomami al-Furqan 25 dan tidak ada huruf alif di al-araf 160 bermaksud bahwa awannya secara umum, tidak bermaksud menceritakan secara spesifik kapan dan di mana terjadinya awannya itu. Ini contoh. Kapan kiamat? Enggak ada yang tahu. Maka pada hari apa? Enggak ada yang tahu. Sifatnya umum waktunya. Dimensi waktunya umum. Dimensi ruang-ruangnya umum. Jadi karena bermaksud awan pengertian umum, maka oleh Allah ciri khas awan spesifiknya ditiadakan.
ditiadakan. Begitu pula ketika Allah cerita kepada Rasul tentang peristiwa dulu Bani Israil di Tur Sinai itu, maka ketika Allah menceritakan Rasul Muhammad, lafaz al-ghamama tidak pakai alif. Kenapa? Karena Rasul tidak punya kepentingan untuk mengkonsentrasi, mencermati lafaz awalnya. Rasul tidak punya kepentingan untuk merasakan nikmat adanya awan. Maka dengan kata-kata ghamama nggak pakai alif, maka bersifat umum. Gini kasarnya, wahai Muhammad, dulu ada suatu kaum namanya Bani Israil, pernah kami naungkan awan atas mereka. Titik, itu aja. Maka Rasul terbayangkan awan gitu aja, tanpa memperjelas awannya bagaimana nikmatnya itu. Tidak seperti itu. Jadi gaya bahasa Quran ketika berada menceritakan pihak ketiga, maka gaya bahasanya tidak seheboh ketika berupa kalimat langsung. Nih contohnya, seperti kita misalnya, ketika kita cerita kepada teman kita, yang teman kita itu seorang penakut, takut horor misalnya, maka ketika kita ketemu sesuatu yang menakutkan, maka kalau kita cerita pada dia, harus mungkin itu seheboh mungkin supaya membuat dia gemetar karena dia penakut. Tapi kalau kita cerita pada seseorang yang orangnya pemberani, bukan penakut, terus kita cerita tentang horor dengan seheboh mungkin, percuma. Kenapa? Karena yang bersangkutan orangnya tidak takut. Sama di sini. Ketika Allah cerita kepada Rasul Muhammad tentang peristiwa Bani Israil zaman dulu, kisah di Al-A'raf tidak seheboh ketika di Al-Baqarah. Kenapa? Rasul bukan ada kepentingan tentang menikmati nikmatnya adanya awan itu. Tidak punya kepentingan. Makanya kata ghamama Allah rubah nggak pakai alif supaya tidak seheboh awan yang di surat Al-Baqarah. Nih, hikmahnya nggak ada alifnya supaya berkesan awan biasa, bukan awan yang aneh-aneh. Sedangkan di Al-A'raf, Al-Ghamama pakai alif, awan yang aneh. Kenapa? Awan yang dibutuhkan mereka. Ketika mereka terik, matahari panas, nggak ada berteduh, butuh naungan. Maka Allah giring awan mengenai diri mereka supaya nggak kepanasan. Makanya awannya pakai ghamama alif karena di Al-Baqarah. Jadi Al-Ghamama di Quran ada 4 ayat. Al-Baqarah 2, Al-Furqan, dan Al-A'raf. 2 ayat Al-Ghamama pakai alif dan 2 ayat Al-Ghamama tidak pakai alif. Kita bahas berikutnya lanjutannya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungkan atas kalian awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turun atas kalian manna dan salwa. Kulu makanan kalian min thayyibati, dari sebaik-baik ma razaqnakum, apa yang kami berikan rizki kalian. Titik. Nah, ternyata dari awal-awal ayat Allah pakai kum semua. Dhallalna 'alaikum, anzalna 'alaikum, ma razaqnakum. Ternyata setelah berbunyi kum, Allah rubah pakai istilah mereka. Wa ma dhalamuna, mereka menganiaya kami. Kanu, mereka adalah. Anfusahum, diri-diri mereka. Yadlimuna, mereka menganiaya. Harusnya seperti ini bawah ini. Ini apa? Tetap pakai kata-kata kalian. Berbunyi gini harusnya. Wa ma dhalamtumuna, dan tidaklah kalian menganiaya kami. Walakin, akan tetapi, kuntum, kalian adalah. Tazlimuna, kalian menganiaya anfusakum, diri kalian sendiri. Jadi harusnya akhir ayat 57 berbunyi pakai kum terus, pakai kalian semuanya. Ternyata oleh Allah di ayat ini dialihkan dari kata-kata kum, yakni kalian, menjadi berubah pelakunya mereka. Kita ungkap kenapa Allah rubah menjadi mereka, dari kalian berubah jadi mereka. Kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Berubahnya domir kalian, apa itu domir? Kata ganti orang. Berubahnya kata ganti orang yang berbunyi kalian menjadi berubah domir mereka, atau kata ganti pelakunya mereka. Misalnya dolamu, mereka mendolimi. Kanu, mereka adalah. Yadrimuna, mereka mendolimi. Berubahnya kalian menjadi mereka itu bermaksud iltifat. Istilah iltifat kajian ilmu alat paket 10 ke atas.
karena tentang ilmu balago sastra Quran. Apa sih iltifat itu? Mengalihkan perhatian. Ya ini apa? Karena membicarakan tentang buruknya perbuatan kalian, wahai Bani Israil, maka redaksi kalimat ayatnya Allah rubah. Tidak mengarah berhadapan langsung ngata-ngatain atau mencaci maki kalian, tapi dirubah arahnya menjadi pihak ketiga untuk menyamarkan. Jadi ini salah satu uslub. Apa uslub? Gaya bahasa Quran. Ketika Allah bermaksud membicarakan buruknya orang, buruknya kaum, maka Allah menyamarkan identitas kaumnya. Kenapa disamarkan? Dengan kata-kata mereka berarti ibaratnya pihaknya goib. Apa goib? Nggak kelihatan. Supaya kita nggak cari tahu. Supaya nggak layak untuk diteladani. Tapi ketika ayatnya ngomongin atau membicarakan tentang kebaikan suatu kaum, kebaikan seseorang, maka Allah menyebut nama orangnya. Menyebut nama kaumnya supaya menjadi figur untuk diteladani. Oh, berarti Quran merupakan kitab ajaran. Ingat ya, hikmahnya kenapa di Al-Quran kisahnya sepenggal-sepenggal, tidak urut ceritanya. Karena Quran bermuatan kitab ajaran yang di dalamnya bermuatan ilmu sejarah. Nah, di sini kita akan menceritakan tentang peristiwa di Tursina, peristiwa Mana Salwa, karena berupa nikmat, maka kalimatnya bernada langsung. Kum kalian berhadapan ngasih tahu. Tapi ketika mereka ternyata setelah diberi nikmat Mana Salwa, setelah diberi nikmat naungan awan ternyata tidak beriman pada Allah, tetap mengingkari, maka berarti berbuat buruk. Maka Allah rubah perhatian menjadi pelakunya mereka. Jadi gini kasarnya, wahai orang yang baca ayat ini, dulu ada peristiwa, yakni kaum Nabi Musa dikasih naungan awan, tapi ternyata menyimpang. Mereka itu rugi sendiri. Kenapa menyimpang? Rugi sendiri mereka. Ini contohnya. Berubahnya kum menjadi mereka bermaksud mengalihkan perhatian. Karena buruknya orang tidak layak diteladani. Kalau kebaikan orang layak dilihat orangnya. Siapa yang berbuat? Supaya diteladani. Maka sebagai figur bagi orang banyak. Ini hikmahnya berubah kum menjadi mereka. Berikutnya. Sekarang kita bandingkan antar ayat. Di Al-Baqarah ada kata akhirannya wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimuna. Di surat Ali Imran akhirannya walakin anfusahum yadlimuna. Di Al-Baqarah 57 pakai garis merah ya kanu. Kalau berkata walakin akan tetapi kanu mereka adalah anfusahum yazlimuna, mereka menganiaya diri mereka sendiri. Di surat Ali Imran ternyata akhirannya walakin akan tetapi yazlimuna, mereka menganiaya anfusahum diri mereka sendiri, tidak pakai lafadz kanu. Al-Baqarah 57 pakai lafadz kanu yang artinya mereka adalah, tapi di Ali Imran 17 tidak pakai lafadz kanu. Padahal arti bebas sama. Dalam bahasa tafsir sama, kanu nggak diartikan. Akan tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Sama dengan yang bawah. Tapi kenapa Allah tuliskan kanu di Al-Baqarah, sedangkan nggak ada kanu di Ali Imran? Kita buka tampilan berikutnya. Arti keseluruhan Ali Imran 117. Saya baca per kalimatnya. Masal perumpamaan. Mayun fikuna, apa yang mereka infakkan fi hadil hadid dunia, di dalam kehidupan dunia ini, kamathali, seperti perumpamaan rikin, angin. Nah, ini catatan ya. Di Al-Quran kalau nemu kata-kata angin, kalau tulisan angin berbentuk tunggal, rihun, rihan atau rihin, maka bermaksud angin yang konotasi negatif. Catat ya, catat. Di Al-Quran ada dua kata angin. Yang pertama berbentuk tunggal rihun, yang kedua berbentuk jamak riyahun. Kalau dalam bahasa Arab, rihun dan riyahun bedanya tunggal sama jamak. Itu dalam bahasa Arab. Tapi dalam gaya bahasa di Al-Quran, bedanya riyahun sama rihun bukan tunggal jamak. Tapi bedanya adalah konotasinya, negatif atau positif. Kalau yang dimaksud angin adalah angin yang penuh nikmat,
angin yang menyuburkan, angin yang menyegarkan, maka lafaz angin oleh Allah dijamakkan riyaun. Riyaun. Apa hikmahnya? Bahwa Allah itu berlimpah-limpahnya. Banyak angin, Allah kirim berbagai macam angin yang bermanfaat bagi manusia. Tapi ketika ngomongin membicarakan angin yang identik buruk, misalnya angin puting beliung, angin kencang, angin merobohkan, angin suatu adab, maka lafaz angin dibentuk tunggalkan, contohnya rihin. Oh, berarti di ayat ini perumpamaan tentang angin yang buruk. Kenapa? Karena rihin bentuk tunggal. Saya ulangi. Masalu mayun fikuna, perumpamaan apa yang mereka infakkan fi hadil hayati dunia, urutannya di dalam kehidupan dunia ini, di urutan terakhir ini, kamatali seperti perumpamaan rihin, perumpamaan angin. Angin yang bagaimana? Fiha yang di dalamnya. Ingat ya, rihin meskipun tunggal tapi pakai ha, termasuk muannas. Fiha yang di dalamnya sirun pakai sod. Sirun hawa yang sangat dingin. Jadi ada angin yang hawa yang sangat dingin. Asobat harsa kaumin yang menimpa tanaman suatu kaum. Kaum yang mana? Kaum yang berbuat dolamu anfusahum. Kaum yang berbuat mendolimi diri mereka sendiri. Maka si angin itu fa'ahlakathu. Maka angin itu arti kasarnya merusaknya, arti aslinya membinasakannya. Bu di sini kembali kepada harsa, membinasakan tanaman kaum yang dolim itu. Lanjutannya, wa ma dolamuna, ma di sini artinya tidaklah karena ketemu lakin. Wa ma dan tidaklah dolamahumullahu, dan tidaklah Allah mendolimi mereka. Urutannya Allah dulu ya sebagai subjek karena akhiran doma. Ulangi dari wama. Wama dan tidaklah. Allahu dolamahum. Allah menganiaya mereka. Maksudnya Allah mengirim angin untuk membinasakan tangan mereka. Itu Allah tidak bermaksud mendolimi. Tidak sebetulnya. Wa ma dalamullah, dan tidak Allah mendolimi mereka. Walakin akan tetapi yadlimuna, mereka mendolimi anfusahum, diri mereka sendiri. Maksudnya Allah ngasih akibat buruk disebabkan perbuatan dolimnya mereka itu. Nah, garis bawah warna biru berbunyi walakin anfusahum yadlimuna. Tidak ada garis merah, tidak ada kata-kata kanu. Kenapa enggak ada kanu di ayat tentang perumpamaan? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Kalau Al-Baqarah 57 ada kanu. Nah, keberadaan lafadz kanu di Al-Baqarah 57, kenapa kok diadakan lafadz kanu? Bermaksud bahwa ayat tersebut membicarakan tentang orang-orang yang terdahulu saja. Orang-orang yang zaman dahulu saja, yang sudah berlalu orangnya. Sudah meninggal semuanya, sudah berlalu. Sebagai catatan dalam sejarah. Jadi ayat 57 ini ya, meskipun berbunyi kum itu kalian, maka bermaksud Allah ketika di Madinah berdialog langsung dengan Bani Sulaim Madinah dengan kata-kata kum, itu mengajak mereka lintas dimensi. Ini apa? 4 dimensi. Merasakan 4 dimensi. Diajak merasakan seakan membayangkan hidup sejaman dengan nenek moyang mereka. Membayangkan bagaimana rasanya kepanasan kalau nggak ada awan. Bagaimana rasanya kelaparan kalau nggak ada mana salwa. Bagaimana rasanya kehausan kalau nggak ada air hujan. Membayangkan langsung supaya lintas dimensi. Nah ini pakai kum. Nah makanya ayatnya pakai kanu. Apa kanu? Membicarakan tentang orang-orang zaman terdahulu saja. Oh berarti 57 berbunyi wadollalna. Aslinya pakai it. Wa'id dolalna. Wa'id dolalna. Apa wa'id? Dan ingatlah ketika kami naungkan atas kalian. Wah ini adalah namanya huruf atop kata sambungan. Istilah atop materi paket 3 ilmu alatnya. Dan aslinya wa'id dolalna. Dan ingatlah ketika kapan kejadiannya dulu. Zaman nenek moyang kalian yang dahulu itu. Makanya pakai lafadz kanu bermaksud apa? Orang-orang terdahulu saja. Berikutnya. Sedangkan Ali Imran, kenapa enggak pakai kanu? Jawabannya adalah
Tidak adanya lafadz kanu bermaksud bahwa ayatnya membicarakan tentang orang-orang sepanjang zaman. Kenapa sepanjang zaman? Kenapa lintas zaman? Karena ayatnya bermuatan perumpamaan yang bisa mengenai atau menyinggung siapa saja orangnya dan kapan saja zamannya. Ini contohnya Ali Imran ayat ini tentang perumpamaan, tidak tentang sejarah, tidak tentang peristiwa zaman dahulu, tapi tentang perumpamaan. Orang yang infaknya tidak ikhlas, orang infaknya bukan karena Allah, itu ibaratnya menanam amalan berupa tanaman, tapi akhirnya hilang dalam sekejap. Allah musnahkan. Jadi Allah tidak menerima amalannya karena Allah ketika berinfak. Karena tentang perumpamaan, maka bisa nyinggung lintas zaman kepada siapa saja dan di zaman kapan saja. Makanya nggak pakai kanu, karena tentang perumpamaan. Jadi kesimpulannya adalah, kalau maka lafadz kanu bermaksud menyinggung perbuatan orang-orang dahulunya itu. Sedangkan kalau ayatnya nggak pakai kanu, nggak membahas perbuatan dulunya, tapi membahas orang-orang zaman sekarang juga, karena ayatnya bermuatan perumpamaan. Ini saya hanya bedakan dua ayat, Al-Baqarah dengan surat Ali Imran, akhirnya mirip-mirip. Walakin kanu anfusahum yadlimuna, dan bawahnya walakin anfusahum yadlimuna, tidak pakai kanu. Jadi mulai sekarang kalau kita nemu ayat kok ada kata-kata kanu, misalnya bima kanu yakdibun, makanu dan seterusnya, apa kanu itu bermaksud menyinggung perbuatan yang bersangkutan ketika berbuat sebelumnya atau berbuat dahulunya. Ini hikmahnya lafadz kanu, bermaksud perbuatan orangnya dahulunya. Apa nih kanu? Mereka adalah. Apa sih adalah? Bermaksud perbuatan kesehariannya sebelumnya. Misalnya, saya punya teman, hari ini sekalian, kenalkan teman saya. Dia adalah seorang pedagang. Berarti apa? Dahulunya atau keseharian sebelum saya hadirkan, beliau itu berjual beli atau berjualan, maka pedagang. Kenalkan, dia adalah seorang guru. Oh, berarti kesehariannya mengajar. Dia adalah seorang dokter. Oh, berarti kesehariannya memerintah. Makanya kata-kata adalah bermaksud mewakili profesi orangnya. Apa sih profesi? Perbuatan dahulu-dahulunya. Sebelum dia saya kenalkan kepada orang lain. Itulah kanu, artinya mereka adalah. Maksudnya adalah apanya? Jadi perbuatan mereka dahulunya adalah, itu pengertian ayatnya. Sebelum saya akhiri, barangkali dari pertemuan singkat tentang kanu, ada yang tanyakan? Silakan pertemuan hari ini mengenal lafadz kanu. Kapan pakai kanu, kapan nggak pakai kanu, berbeda pemahamannya. Silakan yang bertanya boleh mengklik mikrofonnya sebelum saya akhiri materi malam ini. Silakan. Ada yang tanyakan tentang lafadz kanu? Tanya Ustaz. Boleh, silakan Pak Waskito dari Malang, Jawa Timur. Silakan. Kalau seandainya di kanu itu diganti fi'il mudhari' yakunu, berarti pengertiannya berlaku juga untuk sekarang dan akan datang, Ustaz ya? Benar, benar. Istilah fi'il mudhari' itu kajian materi malam paket 3. Apa sih mudhari'? Mudhari'un. Jadi kalau fase pakai ain, mudhari'un. Nah, karena dulu, maaf ya, karena saya orang Jawa, dulu orang Jawa itu ketika dengan ain susah fasenya, mudhari'un. Maka kedengarannya modern. Berarti zaman modern namanya zaman mudhari'un ya. Apa sih modern? Zaman modern. Apa zaman sekarang? Betul. Makanya definisi fi'il mudhari' atau kata kerja bentuk sedang itu namanya hadir dan mustakbal. Jadi apa? Nyinggung orang hadir zaman sekarang dan mustakbal dan orang-orang yang akan datang. Benar. Kalau berbunyi yakunu, takunu, maka ayatnya menyinggung orang zaman sekarang dan yang akan datang. Betul. Kalau kanu menyinggung orang zaman dahulu. Benar bedanya itu. Bedanya benar. Yang lain silakan ditanyakan tentang kanu. Nanti selesai kajian ini, saya bagikan filenya berserta rekamannya di grupnya masing-masing.
Demikian untuk malam kajiannya. Kita ketemu lagi pada hari Senin. Kenapa? Karena kalau jadwalnya Senin Kamis malam itu khusus kajian sifatnya tematik. Sedangkan jadwal di luar Senin Kamis malam kajiannya sifatnya reguler, umum, pelatihan ilmu alatnya. Sedangkan yang Senin Kamis khusus tematik, sifatnya umum, pendalaman tentang pemahaman lafaz-lafaz Al-Quran. Demikian dari saya. Mohon maaf barangkali ada khilafnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.